Mari kita belajar bersyukur. Apapun yang sedang kita alami, lihat sisi baiknya. Jangan dilawan, jangan marah-marah. Marah-marah boleh, tapi ingat, oh iya, aku harus berusaha lagi. Oke, belajar lagi, menerima. Maka jenengan akan mengalahkan sakit dan kelemahan itu, lalu bisa melewati hari-hari dengan senyuman. Hal kedua, tambahlah setiap kali dengan doa. Juga sama nanti dalam Ekaristi ini, kita akan memohon rahmat Tuhan bagi jenengan semua, satu-satu. Jenengan nanti akan menerima komuni kudus. Sadari bahwa ini Tuhan. Tuhan tidak memandang aku sudah tua, sudah lansia, sudah marah-marah terus, tidak. Tapi kita menerima rahmat Tuhan ini. Wes kurang opo saiki. Ayo. Semenit ini coba. Apa yang kusyukuri dari hidupku? Apa yang kusyukuri dari pasangan hidupku yang mungkin saat ini sedang sakit? Apa yang kusyukuri dari keluargaku? Apa yang kusyukuri dalam diriku? Apa yang kusyukuri dalam diri pasanganku yang mungkin sedang sakit? Apa yang kusyukuri dari keluargaku saat ini? Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Bapak Ibu, para saudara terkasih, selamat siang. Selamat siang, Romo. Ini siang apa pagi toh? Cek adem iki lho. Nanti kalau bagi yang capek bisa duduk. Ya. Duh, dengkulku wis kenyut-kenyut iki. Nah, duduk saja. Daripada nanti malah gak bisa meneruskan nanti ya. Yang merasa nanti berat berdiri terus atau nanti berlutut, gak usah berlutut, gak usah berdiri, duduk saja. Ya. Jadi hari ini kita bersama-sama sebenarnya mau, tadi katanya rekoleksi, saya katakan wis rekoleksi dok suwi-suwi, tambah mumet gitu. Nah, yang penting adalah Bapak Ibu ini mempunyai kekuatan kembali untuk nanti pulang punya, aku ini jadi orang Katolik itu harus begini. Meskipun dikatakan ini apa? Kelompok apa ini? Lansia. Apa tuh lansia itu? Lanjut usia, usianya lanjut. Nah, apakah lanjut usia menjadi halangan? Nah, itu karpe. Ya, hari ini jenengan dikuatkan oleh Santa Teresia dari Avila. Dia pengen doa, tetapi pikirannya ke sana. Juga jenengan sama toh? Tas mulai doa, ting tong, mulai bingung-bingung. Nah, maka kita dikuatkan oleh Santa Teresia dari Avila ini bahwa orang itu doa yang utama bukan lamanya, tetapi kesetiaannya. Kalau hari ini dia gagal rosario, besok dia ulang lagi rosarionya. Gagal lagi, ulang lagi sampai berhasil. Itulah Santa Teresia Avila. Dia tidak menyerah dengan kelemahan. Nah, karena itu mari di awal Ekaristi ini kita bersyukur bahwa di tengah-tengah usia lanjut Bapak Ibu ini Allah tetap menguatkan kita, memberi kita kekuatan bahwa kita ini masih disayangi Tuhan. Nah, karena itu mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak, kita lihat kembali apakah di masa waktu usia lanjutku ini aku penuhi dengan syukur atau penuh dengan ngerundel, penuh dengan ketidakpuasan dalam hidup kita. Bapak Ibu coba sih noleh ke kiri, lihat ke kiri. Kirinya jenengan dulu mana toh? Waduh, tangan kirinya mana tangan kiri? Ini tangan kiri. Ayo, lihat ke kiri. Lihat siapa jenengan? Kirinya jenengan tuh lihat siapa? Oh, apa yang dilihat? Apa yang ada di teman jenengan tuh? Oh, si cantik. Oh, nah sing lanang, masa cantik? Lihat kanan. Lihat apa? Delok podo tuone. Iya toh. Lihat sama-sama tua, meskipun hitam, ya toh? Semir itu gampang tengerane. Apa? Kalau udah sebulan putihnya di tengah. Nah, itu pasti semiran tuh. Kenapa? Terus tumbuh toh. Nah, sekarang saya mau nanya nih, apa yang membuat jenengan renta? Tua, biasanya sambungannya apa? Renta. Apa yang membuat orang lansia dikatakan renta? Atau apa yang membuat jenengan renta? Usia tua, apalagi? Kekuatannya? Oh, kekuatannya. Oh, apa ya? Oke, apalagi? Oh, pendengaran. Sudorungan ya. Berkurang. Suara saya jelas? Ya, berarti nggak berkurang loh. Loh lah iya. Jelas kan suara saya? Apalagi kata renta? Mata.
Gigi kenapa giginya? Ompong. Ompong tanda renta, gitu artinya. Oh, oke. Apalagi? Oh, pinggul. Oh, pekun. Iya, ini saya yang sudah rungon ini. Sowak ini, Bu. Kayak ngrungokne wong ngene iki lho. Oh, lutut wis disuntiki bolak-balik pancet linu kabeh, ya toh? Nah. Apalagi? Ya beser, saya juga kalau dingin ya beser, Bu. Nggak perlu tunggu rentah baru beser. Boyok ya boyok iyalah. Oh, buyuten. Ya wes, oke. Itu semua dikatakan yang membuat jenengan rentah. Bukan. Ada orang yang rentah tetapi dia masih semangat. Apa yang buat kita rentah? Tuh. Tadi nih. Ini loh, yang di sini loh. Apa ini? Andeng-andeng. Oh, sini loh. Pikiran kita itu membuat kita jadi rentah. Kalau orang sakit, dia pikirannya kuat, dia tetap gembira. Sembuhnya itu bukan sembuh karena tidak sakit lagi, tidak. Saya pernah mengunjungi seorang lansia. Dia hanya bisa tidur. Berapa 15 tahun lalu saya waktu ke Sekaropi yang itu pertama itu saya kunjungi dia 3 kali dalam setahun. Setiap kali saya kunjungi, dia hanya bisa bed rest, tidur di apa ini? Di tempat tidur. Maaf, pup di situ, seko di situ, makan di situ semua. Yang bisa bergerak hanya kepala. Kena stroke katanya. Setiap kali saya datang, apa yang dibuat ibu itu? Tahu? Nggak nyanyi. Oh, nangis? Enggak. Dia selalu senyum. Kali pertama dia datang, dia senyum. Kali kedua saya datang, senyum lagi. Saya tanya, mulai penasaran pikiran saya. Oma, kok senyum-senyum? Nggak sakit apa? Sakit iki Romo. Tenan sakit ini. Tenan Romo. Tenan apa Oma? Nanti ngoro iki. Enggak Romo, sakit tenanan ini. Lah kok senyum-senyum? Saya buat cemberut, saya buat nangis, tetap sakit. Jadi dibuat senyum. Kali ketiga yang paling menarik setiap kali saya datang, setiap kali kami mau pulang tuh, Oma sudah ya, saya sudah cukup ya, udah setengah jam, sudah hampir 1 jam tuh di situ, terus saya pulang, pamit toh, pamit. Oma saya mau pulang dulu ya, saya lanjut dulu ke yang lain. Ya Romo, terima kasih atas kunjungannya. Dan setiap kali datang dia tambahkan ini, saya akan berdoa 1 kali salam Maria setiap hari untuk Romo. Sing loro sapa iki? Ayo, yang sakit siapa? Loh lah iya, itu. Biasanya kita datang mengunjungi orang sakit, siapa yang mendoakan? Kita toh ya, kok Romo piye toh? Biasanya kita ini datang mengunjungi orang sakit, yang mendoakan siapa? Kita. Ya Bu ya, yang sehat ya cepat, yang semangat ya. Ini tidak, yang sakit mendoakan yang sehat. Artinya apa? Pikirannya mengalahkan sakitnya. Mangkut, lihat, rentah tidak menghalangi kita, bukan, sakit kita, tuh dorungan, ini ya berpendengaran, ini apa, mata kurang, terus lutut apa, Parkinson, buyuten, tidak menghalangi jenengan untuk tetap semangat. Nggak ada itu. Maka rentah itu di sini. Ya, aku cek kuat. Aku cek iso. Saya masih bisa. Meskipun bangunnya gotelan. Gitu. Kalau mau bangun, miring kiri dulu, miring kanan dulu. Miring-miring, kakinya diturunkan dulu, baru pelan-pelan gotelan, bisa bangun. Ya toh? Nah, nggak apa-apa. Tapi di sini bukan rentah. Aku masih bisa. Itu loh orang beriman tuh. Orang yang tidak menyerah dengan apa? Katakan. Oh, keadaan. Ya. Kuping ini repot guys ya. Orang yang tidak menyerah dengan keadaan lemahnya. Tapi yojo apa itu? Lupa daratan. Terus wah saya mau jalan. Oh enggak, yo ingat. Kadang-kadang mulai bertengkar, ya nah, itu ini resiko lansia itu gini nih. Mulai karena punya banyak pengalaman, jadi pinginnya apa? Ngomongi akeh, ya toh?
Semua diomongi, nggak beres ini, nggak beres itu, nggak beres ini. Nah, kata kerennya cerewet. Cerewet itu beriman sebenarnya, beriman. Tetapi nek nemen-nemen ya gak beriman maneh. Maka kerap kali menerima keadaan itu berarti sama dengan menahan diri. Untuk tidak semua dikomentari. Oh iya, ya wis, apa? Nanti ya, nanti. Sekarang ya sudah dulu. Itu loh, orang kuat. Jenengan tuh orang kuat loh. Kenapa? Sudah ada yang 80 tahun? Ada yang berapa? Paling tua berapa? Berapa ini? 75, 80 tahun. Ingat ya, 80 tahun diberi kesempatan Tuhan untuk hidup. Punya banyak pengalaman. Dulu telur 1 dibagi 8, ya toh? Sekarang bisa makan 10 gak oleh karo dokter. Itu repot itu. Kakean gak boleh. Kenapa itu? Dulu aduh susah sengsara banget. Sekarang masih bisa. Enak. Tetapi harus nahan diri. Itu loh hebatnya orang lansia itu. Loh iya bener. Lihat yang gak beres. Ya wis lah, kowe ya. Ya wis, ngelus dodo sampai roto, dodone iki dilus-lus terus ya. Duh Tuhan, wis piye ya? Apa dikit pengen marah ditahan. Loh itu loh. Maka unsur kedua orang beriman itu adalah menahan diri. Itu artinya tidak menghujat Roh Kudus itu. Kita mencoba belajar melihat karya Allah yang ada di dalam orang-orang itu. Mungkin anaknya, mungkin mantunya. Ayo siapa yang tiap hari bertengkar pengkerengan terus karo mantune? Sing kurang iki lah, sing kurang itulah. Ayo. Wajar. Kenapa? Nah, karena kita sudah tahu banyak hal. Masalahnya satu, orang yang tahu banyak hal perlu belajar menahan diri. Supaya apa? Supaya tadi itu loh, bisa menahan diri sakit. Kuat, pasti kuat. Sampai di Batu tadi perjalanan berapa jam? 2,5, ya okelah 2,5 jam. Loh, kalau saya udah boyon itu. Jenengan cek guyang, ayo. Seneng. Maka itu jenengan tidak rentah. Bapak Ibu ini tidak rentah. Kenapa? Sampai di sini kok. Oh iya. Naik turun bis, getoken. Apa? Tongkat. Tuh, kursi roda sampai di Batu. Ayo. Naik turun mobil. Itu tidak rentah. Itulah orang beriman yang tidak pernah menyerah dengan keadaan lemah kita. Maka perlu satu-satu setiap hari itu belajar beriman dengan cara ini. Kalau udah mulai, aduh boyokku kok loro kabeh ya. Ingat baik-baik, aku usia berapa ya? 75 tahun. Ya wis suwi toh. 75 tahun kan lama. Ya pantes wak kabeh iki. Pantes rusak semua. Oh iya. Berarti apa? Saya perlu belajar unsur ketiga, belajar menerima, tetapi tidak menyerah. Yes, nangkep sampai sini? Nangkep ya? Jadi doa itu, tadi kan ada Bu Juli apa tadi ya? Umumkan ada buku doa ketinggalan, gitu ya. Itu doa toh? Itu buku doa kan? Tadi diumumkan tuh. Dan buku doa. Itu loh doa yang gambarnya Bunda Maria depan, terus isinya tuh doa-doa semua, tebel gitu loh. Kira-kira ada 2 sentian gitu. Ada yang mengatakan begini, Romo, saya ini udah lansia Romo, tapi tiap hari saya doa. Wah bagus Bu. Doa apa? Itu doa buku tuh Romo, tak habiskan semua itu Romo. Buku yang mana? Ini Romo, dibawa, dikeluarkan di tasnya, ini Romo. Batin saya loh, belenger ndelok ngene iki. Kewandel Bu segini, didoakan tiap hari 3 kali, pagi siang sore malam, pagi siang malam. Apakah itu? Bukan. Yang utama tadi saya katakan dalam mengantar, yang utama orang beriman itu tidak lamanya, tetapi seringnya. Jangan mendalam-mendalam Bu, engko nempelin dhuwur, mumbul Bu. Tidak, tapi sering. Orang yang sering berdoa, hatinya akan terus diingatkan bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Meskipun sakit. Ibu tadi loh, seperti Oma tadi, dia sakit hanya bisa bed rest 14 tahun waktu itu, 15 tahun lalu saya kunjungi itu 14 tahun dia sudah bed rest. Tetapi senyum terus, satu, kedua, setiap kali orang datang, dia bilang, saya akan doakan kamu 1 kali salam Maria setiap hari. Oma ini nggak perlu rekoleksi. Loh, gitu. Oma ini nggak perlu rekoleksi. Tapi dia mempunyai rekoleksinya setiap hari. Kapan? Setiap hari waktu di rumah. Kalau datang ke Batu, rekoleksi itu kan namanya jenenge rekoleksi. Tujuannya apa pertama? Rekreasi, gitu. Cari suasana baru. Pengen delok Surabaya, sumpek toh. Nah, ganti ke Batu. Supaya orang melihat, iya, saya ternyata masih kuat ya.
Oh ternyata masih kuat. Satu, kuat. Jenengan tidak lemah, tetapi perlu menahan diri. Supaya apa? Supaya bisa menerima keadaan apapun yang sedang kita alami. Lalu nanti kalau kan itu masih bisa, jenengan masih bisa kemana-mana, semangat toh. Oh masih bisa, apalagi pandemi kemarin. Adalah ya lah wis antarno aku keluar lah di mobil tok nggak apa-apa lah, keliling-keliling tok di mobil tok nggak apa-apa, penting delok hawa kayak gitu, cari udara luar. Masih bisa, oke. Tetapi pada saat kita nanti sudah harus tinggal di rumah saja, duduk di kursi saja, atau tidur di ranjang saja, kita perlu mempersiapkan diri. Orang lansia memang akan menjadi tua terus-menerus. Akan makin tua, tetapi perlu siap menjadi tua. Ya oke lah, nyemir oke lah, itu nggak melawan lo itu. Sekarang ada itu loh, apa? Hand body, anti aging. Anti tua, jadi melawan tua. Oh. Itu kan ada tuh, sekarang saya pernah dulu ikut ke satu ibu. Mau ikut kemana bu? Saya mau laser. Ini mau di laser nih. Ben apa? Ben kenceng. Wow. Tanam benang. Ben apa? Ben kenceng. Tetap wae. Begitu umur 75 tahun, lumput meneh. Ya, maka satu hal yang paling penting adalah biar kita damai dalam hidup kita waktu lansia juga adalah menerima lansianya itu. Bersyukur itu tanda bahwa kita menerima. Oh iya ya, aku udah 80 tahun ini. Meskipun dianugerahi boyok loro, dengkul cekluk-cekluk gini. Saya pernah mengunjungi satu orang oma, begitu datang di pagar gitu, dia langsung, Romo, sini, saya mau marah Romo. Loh kenapa oma? Saya baru datang kok dimarahi, kenapa? Ini tangan saya ini nggak mau nurut sama saya nih. Loh kenapa? Waktu pegang gelas tuh goyang terus, akhirnya jatuh, pecah. Batinku loh, ya jenenge buyutan kok ya. Ya ganti tangan kiri tuh oma. Nggak mau, saya bawa tangan kanan. Kenapa? Marah. Nanti ingat bebek, kalau kita nggak menerima, apa yang kita alami akan memberi kita kejengkelan. Marah. Makin sepuh, kita akan gampang emosi. Apalagi sudah tidak bisa kemana-mana dan lemah banget untuk bahkan ke kamar mandi. Isin apa orang kok ayo, coba ayo. Itu tak? Malu, jengkel, marah. Nanti pasti akan dialami. Biasa sendiri gak apa-apa. Cetok. Berarti telinga saya masih dengar baik dan itu jadi ya. Tekan ndi ku mau. Sendal mungkin. Artinya satu, kita perlu belajar menerima. Juga pada saat kita itu merasa bahwa aku tidak lagi sesempurna yang dulu saya bayangkan. Ada masih yang banyak punya pasangan? Oh, pasangan? Ada yang pasangan lagi? Oh, pasangan? Ada lagi punya pasangan? Di rumah ada? Oh, banyak. Oh, beberapa. Masih ada? Saya pernah kunjungi juga oma-oma dua. Sepuh, satunya 80 tahun, satunya 85 tahun. Satu 85 tahun, bapaknya udah di kursi roda begini. Terus tiduran. Tiap 5 menit, tiap 5 menit, manggil. Lagi makan istrinya, datang. Terus dia bilang gini ke saya, Romo, doakan saya Romo. Loh, doa apa bu? Ben aku iki sabar kupingku iki. Kenapa? Ben 5 menit iki, papiku ini terus ini Romo. Nah terus kan itu panggilan sayang toh. Iya sayang Romo, cuma masalahnya. Pada saat jenengan belajar sabar dengan pasangan, bawalah dalam doa. Jadi kalau mau Tuhan kuatkan aku, berangkat. Tuhan kuatkan aku Tuhan, berangkat. Apakah Tuhan akan berbicara? Tidak. Tuhan akan menguatkan kita. Apakah Tuhan akan menyembuhkan kita? Tidak. Tuhan akan memberi kita tongkat. Pada saat kita merasa tidak kuat lagi, Tuhan akan memberi kita tongkat. Oh iya. Makanya saya bilang di awal khotbah kan, coba dilihat kanan kiri. Ketemu siapa? Sing podo tuwone. Lihat ke kiri, ke kanan. Oh iya. Ternyata aku gitu. Aku nggak sendirian ya ternyata ya. Dia masih kuat. Berarti aku harus kuat ini. Dia lebih lemah lagi. Aku masih untung ya, masih bisa begini. Lihat tuh. Itu namanya bersyukur.
Dan itulah yang namanya kesempurnaan. Sempurna itu bukan semua kenceng, ayu, cantik, manis, kenceng, wah enggak. Coba ayo, yang sudah alisnya udah habis, kan biasanya berapa lama di kaca rias kalau mau berangkat kemana-mana? Ayo, kudu menceng. Sampai macam gitu, demi apa? Ben gak isin, gitu. Susemil, biar apa? Tampak muda Romo, boleh silahkan. Tetapi yang paling penting adalah belajar. Kalau pensil alisnya hilang, ya ora usah bingung. Ya toh? Lah, ganti areng. Mau anu Romo, ini sekarang ada teknologi baru. Apa? Sulam alis. Wah, sulam. Tak bentel aja Bu, tak bentel gini, bentel. Semua satu hal, satu aja persoalannya. Kita perlu belajar menerima dan bersyukur supaya apa? Apapun yang kita miliki bisa kita syukuri. Suami, ada siapa gini, ada yang ulang tahun perkawinan, 45 tahun perkawinan. Wah, mau piro, 45 tahun perkawinan. Tanya gini, Oma gimana 45 tahun perkawinan? Lancar? Jawabannya gini nih. Ambekan gede. Loh, kenapa kok gitu Oma? Ya Romo, aku ini makin gak ngerti. Opa itu karpe opo. Ya tuh. Loh kok bisa? Makin cerewet, makin gak ngerti saya tuh maksudnya apa. Kalah aku cerewetku Romo, kalah dengan dia. Sembarang minta ini minta itu dikomentari kabeh. Tukaran karo mantune. Aduh saya ini wis. Loh sekarang Opa di mana? Tak tinggal di rumah. Ngopo? Ribet. Oh, bayangkan tuh. Tapi masih semangat. Satu, saya gini. Nah terus kok tetap bareng? Itu Romo, janjiku di altar. Itu loh kuat tuh. 45 tahun jeeling, nggak pikun loh dia soal janjinya loh. Itu janjiku Romo. Di altar waktu 45 tahun lalu, aku berjanji setia kepada dia ini. Dalam jeeling no boten, ayo. Dalam suka dan duka. Terus untung dan malang. Sehat dan sakit. Loh bayangkan loh itu. Jenengan tuh yang masih setia begini, wah harus bersyukur banget. Kenapa? Oh iya, apakah kalau pas malam gitu ya, malam kalau dengan pasangannya loh ini, kalau ini nanti jangan cari pasangan lagi, repot loh. Dengan pasangannya tidur gitu, noleh. Pas pasangannya udah tidur, suaminya udah tidur, istrinya udah tidur, pernah nggak jenengan begini nih? Loh Tuhan, kok iso ya aku dulu nikah dengan orang ini? Saiki kok tambah elek tenan gini ki. Pernah ngomong gitu? Duh Tuhan, kok iso aku dulu ya kok gelem ngono. Kok bisa ya aku kok dapat suami begini nih? Kok bisa aku dapat istri begini nih ya? Cerewete setengah mati. Masa gak tahu enak, asin terus sampai sekarang ini. Itu nggak bisa ijol Pak. Nggak bisa retur masalah ini. Nah setelah itu tambahkan. Tapi Tuhan, ini adalah hadiah yang terbaik dan yang terindah bagiku. Coba, yo kesel gak apa-apa, kan orang Jawa gitu toh, ngono yo ngono, tapi yo ojo ngono. Kesel ya kesel, tapi ojo nemen-nemen keselit, lihatlah rasa syukurnya. Duh Tuhan, kenapa yo, udah 5 tahun terakhir ini suamiku kok beri sakit begini. Duh Tuhan, kuatkan aku Tuhan, tapi terima kasih Tuhan, engkau dia adalah anugerah terindah, terbaik bagiku. Pernah gak gitu? Ayo, lupa paling ini ya. Ayo. Rahmat Tuhan tuh nggak jauh-jauh, paling dekat. Wah ada yang datang ke saya, udah 35 tahun ini menikah. Romo, saya mau carikan dokter Romo. Buat apa Bu? Suami saya ini ngorok, jangan kuping kok gergaji tuh. 35 tahun nikah, tiap malam begitu pancet Romo. Tapi jawaban saya, tenang Bu, hati-hati dongane. Jangan aneh dongane lo ya. Jangan aneh-aneh doanya. Nanti kalau udah nggak dengar dengkuran dia, ngoroknya dia, bingung loh ya. Kalau sudah nggak dengar lagi ngoroknya, bingung loh ya. Maka menikmati adalah rasa syukur. Ya wis lah, diterima. Itulah orang sempurna. Sempurna itu bukan tanpa cacat, bukan tanpa dosa, tetapi orang yang tidak pernah menyerah dengan kelemahan. Dia bangkit lagi. Dia merasa kesal dengan pasangan hidupnya yang sakit, dia bangkit lagi. Gambaran terakhir yang saya berikan pada jenengan, saya pernah ketemu dengan seorang anak muda, ya kira-kira umur 45 tahunan lah. Tiap hari ke gereja.
Terus saya tanya begini, Mas, kok tiap hari ke gereja? Iya Romo, ini kekuatan saya. Kok bisa? Iya, saya menikah udah 15 tahun. Tapi sejak tahun kedua pernikahan saya, istri saya kena stroke. Istri saya kena stroke sejak tahun kedua pernikahan saya. Tiap hari saya berjuang. 14 tahun dia berjuang. Dia katakan gini, Romo tahu tempat rekreasi saya di mana Pak? Hanya ada dua tempat. Satu kamar mandi, mandikan istri saya. Dua rumah sakit waktu ngajak kontrol istri saya. Pernah marah gitu? Sering Romo. Terus ya saya berusaha kembali. Orang ini orang yang sempurna. Kenapa? Tidak nyerah. Meskipun jenengan sekarang parfumnya ganti, minyak kutus-kutus, minyak telon, ya, minyak apa lagi tuh? Ya nyom-nyom lah. Minyak apa itu pokoknya? Sret, kabeh gitu ya. Ya. Duh lah Romo, bojoku saiki ambune dudu parfum meneh wis. Minyak kayu putih. Minyak tawon wis sembarang minyak. Pokoknya kalau anak-anaknya mau pergi ke luar negeri pun pasti nyemak satu. Dek, nanti ya kalau belikan minyak ini ya di Thailand ya. Belikan minyak semua sembarang minyak pokoknya dituku gomule itu menggembirakan banget ya. Enggak apa-apa, tapi satu hal jangan menyerah. Wis ya? Wis mulai riap-riap gini udah mulai 5 watt gini sabot berarti ini. Berarti udah mulai lapar lagi. Tadi snacknya udah mulai bekerja di sini. Mulai warak wetenge, adem semilir, wis. Gak ketok karena pakai masker ya soalnya kan. Nah. Tapi saya kan kelihatan matanya tuh. Gitu. Dah. Terakhir, nanti kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus. Nanti jenengan terima hosti. Hosti itu apa toh? Lah iya, itu Tuhan sendiri. Tubuh Kristus. Jawabnya apa? Amin artinya apa? Setuju. Iya, bahwa yang saya terima adalah Tuhan. Tuhan yang saya tuju dalam doa, yang saya minta kekuatannya. Sekarang hadir di telapak tangan saya. Terus disambut, dikunyah, ditelan. Tuhan itu menyatu dengan kita. Maka mata kita disucikan, hidungnya disucikan, mulutnya disucikan. Kalau mau ngomong hati-hati. Nek arep gibah, yo hati-hati. Nek mau gosip, yo hati-hati. Nah ini semua. Nah coba sekarang jadi 2 hal. 1, mari kita belajar bersyukur. Apapun yang sedang kita alami, lihat sisi baiknya. Lihat, oh iya, jangan dilawan, jangan marah-marah. Marah-marah boleh, tapi ingat, oh iya, aku harus berusaha lagi. Oke, belajar lagi, menerima. Maka jenengan akan mengalahkan sakit dan kelemahan itu, lalu bisa melewati hari-hari dengan senyuman. Hal kedua, tambahlah setiap kali dengan doa. Jengkel, duh Tuhan kuatkan aku, berangkat. Juga sama nanti dalam Ekaristi ini, kita akan memohon rahmat Tuhan bagi jenengan semua, satu-satu. Nanti di akhir kita akan berdoa untuk itu. Jenengan nanti akan menerima komuni kudus. Sadari bahwa ini Tuhan. Tuhan tidak memandang aku sudah tua, sudah lansia, udah marah-marah terus, tidak. Tapi kita menerima rahmat Tuhan ini. Wes kurang ngopo saiki, ayo. Udah ya, wes jangan manggut terus. Wes manggut wes, berhenti manggut coba berhenti sekarang, merenung sebentar aja, 1 menit aja, suwe anglar. Semenit ini coba, apa yang kusyukuri dari hidupku? Apa yang kusyukuri dari pasangan hidupku yang mungkin saat ini sedang sakit? Apa yang kusyukuri dari keluargaku? Apa yang kusyukuri dalam diriku? Apa yang kusyukuri dalam diri pasanganku yang mungkin sedang sakit? Apa yang kusyukuri dari keluargaku saat ini? Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Coba sekarang tangan kanannya diletakkan di bahu kiri tetangganya itu. Nah, tetangganya, temannya itu loh. Kalau nggak ada ya depannya. Kalau nggak ada depannya, ya boleh gitu. Ke sana Bu, nah ke situ. Nah, tangannya ke situ.
Nek ini kademen iki jenenge. Oke, tangan kiri depan dada. Kita akan berdoa dan saling memberkati satu sama lain. Yang tidak ada kanannya atau kirinya di depannya. Ya gitu, satu aja Bu, gak usah dua-duanya, gak apa-apa. Mari kita hening dulu sejenak. Kita bersyukur atas anugerah kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan, percayakan kepada kita, juga anugerah persaudaraan yang masih Tuhan berikan kepada kita saat ini. Allah Bapa kami bersyukur atas saudara kami yang masih Kau anugerahkan kepada kami di sisi-sisi kami ini. Kami berdiri sama-sama lemah, kami duduk sama-sama sakit. Semoga dalam kelemahan dan sakit, kami tetap mampu menemukan Engkau yang hadir dalam kelemahan. Engkau yang menjadi manusia lemah pun menjalani jalan-jalan salib dengan penuh keteguhan, penuh kesetiaan. Anugerahilah saudara kami ini dengan rahmat-rahmat-Mu, dan biarlah rahmat-Mu sendirilah yang meneguhkan dan memandang serta menyempurnakan setiap kerinduan hatinya. Pandanglah setiap kesusahannya, kelemahan, keterbatasan, kekhawatiran, dan ketakutannya. Semoga Engkau sendirilah yang menguatkan dia untuk dapat menjalani hari-hari hidupnya dengan lebih penuh dengan kegembiraan. Bapa, semoga Engkau berkenan mendengarkan doa-doa kami ini. Mari dalam hati kita doakan mereka semua yang kita pegang bahunya ini. Bapak Ibu sekarang diganti sebelah kirinya. Mari kita pejamkan mata kita lagi, kita memohon berkat dan berdoa bagi saudara yang ada di sebelah kiri kita. Bapa, berlimpah syukur atas kebersamaan yang masih Kau anugerahkan dan Kau percayakan kepada kami. Biarlah kesempatan yang singkat ini dapat kami gunakan untuk merasa menjadi satu keluarga. Semoga keluarga kami, keluarga kandung kami pun tidak berkurang pada saat ini, karena Kau tambahkan dengan mereka semua yang bersatu bersama dengan kami di tempat ini. Semoga gereja-Mu yang kudus meneguhkan kami semua, dan biarlah mereka semua yang ada dan yang sedang kami pegang bahunya ini senantiasa Kau pandang setiap kerinduan hatinya, Kau jauhkan dari segala mara bahaya, dan biarlah setiap anggota keluarga yang Dia sayangi senantiasa Kau jaga dalam ketentraman dan kesejahteraan. Kini ya Bapa, semoga Engkau mendengarkan doa-doa kami ini. Dalam hati, doakanlah saudara-saudari yang kita pegang bahunya ini. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, anugerahkanlah kami satu persatu dengan rahmat Roh Kudus-Mu, dan biarlah dalam kelemahan dan keterbatasan ini, kami senantiasa Kau gembirakan dengan berkat-berkat-Mu dan dengan kebersamaan. Semoga kebersamaan ini memberi kami kekuatan baru setiap hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekarang mari kita mohon berkat Tuhan bagi kita masing-masing, anggota keluarga kita, dan acara yang masih akan berlangsung setelah ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita selanjutnya, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.